Halo Spradi, jalan-jalan ke Banyumas. Pulangnya bawa getuk satu tas. Wow. Selamat datang di podcast Getas, ngobrol enak tanpa batas. Saya Huda yang akan membantu podcast Getas episode kali ini. Sebelum memulai podcast, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa bagi Spradik yang menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa, kita bertemu lagi di bulan Ramadan tahun ini. Bulan yang penuh berkah dan rahmat, di mana kita tentunya ingin meningkatkan ibadah kita pada bulan yang spesial ini. Nah, yang menarik lagi nih, di bulan Ramadan ini tentunya selain meningkatkan ibadah kita juga harus terus nih menjaga kesehatan kita. Bagaimana kita berpuasa, namun dengan hal-hal yang baik untuk kita, lalu menjaga kesehatan kita. Gimana kita sahur untuk berpuasa, bagaimana kita memilih takjil, dan juga untuk berbuka puasa dan memilih makanan, tips kita untuk bisa beraktivitas juga nih walaupun di saat berpuasa. Nah, di podcast Getas episode kali ini kita mengundang narasumber yang sangat inspiratif yang tentunya kita akan berbicara dan ngobrol terkait tips-tips kita untuk bisa selalu sehat dan fokus untuk beribadah di bulan puasa. Mari kita sambut narasumber kita pada episode kali ini, Bapak Setiawan, sarjana gizi, Master Science, benar Pak ya? Selamat datang Pak di podcast Getas. Terima kasih Mas Ida Iya. atas undangannya bisa hadir di sini. Ya, terima kasih Pak. Untuk panggilannya Pak Wawan ya. Iya. Iya. Sebelum kita memulai podcastnya dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wawan, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita ya kali ini. Bapak Setiawan atau Pak Wawan ini merupakan seorang dosen program studi D3 Gizi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Latar belakang pendidikan S1 dan S2 Ilmu Gizi Masyarakat di IPB ya Pak ya? Iya, Institut Pertanian Bogor. Iya. Keseharian di Poltekkes, Pak Wawan ini tentunya aktif ya, menerapkan Tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat. Dengan fokus pada bidang pangan dan gizi masyarakat, khususnya pengembangan produk pangan bergizi, serta masalah kesehatan nih, untuk ibu dan anak stunting ya Pak ya. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak, untuk mulai ngobrol kita nih, saya udah kepanjang bukanya tadi nih. Kita kan selama bulan puasa nih Pak, jadi kan puasa nih kita itu ada waktu untuk boleh makan, boleh nggak makan. Biasanya kita makan 24 jam makan terus boleh ya Pak ya? Iya. Selama berpuasa ini kan mungkin sekitar 12 jam ya kita berpuasa dan tidak boleh makan. Nah, bagaimana nih Pak kondisi di dalam tubuh kita sehingga kita bisa bertahan hingga 12-13 jam tadi untuk tidak makan atau minum. Nah, mungkin bisa diceritakan Ya, Pak. baik. Jadi ketika berpuasa itu tubuh kita sudah diciptakan dari Maha Kuasa, Mas ya. Jadi tubuh kita sudah otomatis bisa menjaga agar energi yang ada di tubuh kita tuh bisa bertahan sampai sore ya, dari pagi hingga sore sekitar 10 sampai 13 jam. Jadi sumber utama energi kita itu berasal dari namanya glukosa ataupun karbohidrat. Jadi glukosa ini didapatkan dari sumber energi utama kita dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu contohnya misalkan dari nasi, ataupun jagung, ataupun kentang. Nah, glukosa ini nanti didapatkan dari karbohidrat, dilakukan pemecahan sehingga masuk ke dalam tubuh kita akan terjadi namanya proses metabolisme dan dihasilkan namanya energi. Nah, itu sebagai sumber energi, sumber tenaga kita lah selama puasa. Nah, pada saat kita sahur, itu sebagian glukosa dari karbohidrat itu kan digunakan sebagai energi, tapi sebagiannya juga itu disimpan dalam bentuk cadangan. Jadi tubuh kita tuh menyimpan cadangan glukosa, nama itu glikogen. Nah, glikogen itu digunakan sebagai cadangan berpuasa. Dan untuk proses metabolismenya itu terjadi pada saat 0 sampai 8 jam puasa. Jadi pada saat sahur sampai jam 1 sampai 12 jam itu kita masih menggunakan glukosa, baik itu dari glukosa setelah sahur maupun dari cadangan glukosa tadi dari glikogen. Nah, setelah jam 1 atau jam 2 sekitar 8 jam sampai 13 jam berpuasa, selanjutnya tubuh kita menggunakan cadangan satu lagi sebagai sumber energi, yaitu dari lemak. Jadi tubuh kita memecah lemak menjadi unsur sederhana
sehingga unsur sederhana ini sebagai dasar ataupun bahan untuk menghasilkan, energi ya, energi, sehingga kita masih bisa bertahan sampai sore, seperti itu. Jadi, bisa dikatakan bahwa puasa ini, menjadi, ajang masyarakat untuk bisa, menurunkan berat badan ya, Iya, karena memang iya. pada saat jam 1 ataupun setelah 8 jam dari sahur tuh, lemak kita digunakan sebagai, sumber energi, seperti itu. Berarti nggak perlu khawatir ya, Pak, ya? Iya, jadi Malah tubuh kita memang, sudah otomatis bisa menyiapkan energi selama kurang lebih 10 sampai 13 jam. iya. Malah jadi ya bagi yang tubuhnya banyak lemak ini waktu yang Iya, tepat kali, Pak, ya, iya. bakarannya ya? Jadi yang banyak, yang tubuhnya banyak lemak, Iya. lemaknya bisa digunakan, sebagai sumber energi pada saat, lebih dari 8 jam setelah sahur. Mungkin kebal-kebal kayak saya nih, Pak, mungkin akan lebih bersemangat untuk beribadah nih selama Iya. berpuasa ini. Oh, iya. Nah, gitu sporadik, jadi nggak perlu khawatir ya, sama nggak ada tuh alasan untuk puasa setengah hari, orang udah besar ya, itu. Ada lemak dan triklogen itu cadangannya. Nah, terus Pak, untuk bagaimana nih Pak pengaturan makanan ketika berpuasa agar tetap memenuhi kebutuhan gizi kita nih Pak? Nah, apakah ada perbedaan dengan kondisi kita yang sebelumnya nih ya ketika tidak berpuasa? Oke, sebenarnya untuk kebutuhan metabolisme tubuh kita tuh tidak ada perbedaan ya antara ketika berpuasa maupun yang pada saat, tidak berpuasa. Kita sama-sama membutuhkan energi kalau misalnya pada orang dewasa itu sekitar 2.000 kalori ya. Kalau kita mengacu pada angka kecukupan gizi sekitar 2.000 kalori dan itu kebutuhannya, sama antara puasa dan tidak puasa. Jadi, yang berbeda hanyalah adalah pengaturan waktu ya. Kalau misalnya kita tidak berpuasa kan biasanya kita makan pagi, siang, sama malam, Hmm, sama selingan-selingan dari pagi atau sore. Pada saat kita berpuasa, otomatis waktu kita makan kan hanya 2 kali ya, waktu sahur dan waktu berbuka. Jadi untuk pengaturannya sebenarnya, kita bisa atur-atur, misalkan kalau misalkan dari, penyusunan, porsi gizinya, misalkan, dari kalori, misalnya 25% kalori itu misalkan di pagi hari, misalnya nih pada saat kondisi tidak berpuasa. Kemudian 30% di pada siang hari, lanjutnya 30%-nya pada saat malam hari, itu pas saat tidak berpuasa. Nah, 10%-nya dari mana? Dari, selingan pagi dan selingan sore. Jadi kita boleh ngemil di jam 10 ataupun jam sore lah, jam 4 atau jam 3 seperti itu. Nah, pada saat berpuasa mungkin kita bisa mengatur porsinya tadi. Misalkan pada saat berbuka kita bisa mengatur 10%-nya itu pada saat kita berbuka awal. Misalkan makan makanan takjil gitu kan ya, minum-minuman yang, menyegarkan, terus setelah sholat maghrib baru kita 30% itu dari makan utamanya. Misalnya udah setelah sholat maghrib baru kita baru makan makan utama. Nanti setelah tarawih, baru bisa lanjut ke selingannya 10% supaya mencukupi 50%. Nah, selanjutnya 50%-nya bisa dialokasi ke sahurnya nanti. Misalkan, makan utamanya, agak sedikit banyak 40% atau 30%, nanti selingan ataupun cemilannya bisa sekitar 10% kalori. Jadi pengaturannya sebenarnya, cuma di beda waktu makan saja, tapi untuk porsi, persentase ke kalori itu sama sebenarnya. Iya, 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 iya. Nah, misalnya nih Pak, kayak takjil ini 10%-nya sebenarnya udah cukup ya Pak ya? Untuk Maksudnya berbuka iya, iya 10 untuk sampai berbuka. 15%, 10% Karena kan biasanya kebutuhan kalori ya. ada yang lapar mata malah takjilnya Iya. yang banyak nih. Malah ada yang ngelewatin makan untuk makan utamanya gitu, malah takjilnya aja. Nah, itu sebenarnya kurang tepat atau gimana tuh Pak? Sebenarnya takjil itu kan tergantung ya kita makan apa berbukanya. Kalau Mhm. misal kita makan gorengan tuh ataupun gorengan ya, paling sering ya, Banyak misalkan gorengan. gorengan ya, ataupun sirup, Mhm. itu kan, gorengan itu kan banyak mengandung lemak ya, secara umum lemak. Nah, kalau lemak itu ketika kita baru berbuka langsung dimasukkan lemak, nanti asam lambung itu langsung, Nggak baik langsung ya? meningkat ya, langsung meningkat. Makanya kita dianjurkan kalau berbuka itu di awal, berbuka puasa kita menggunakan, makan makanan yang, sederhana gulanya gulanya itu bisa langsung diserap oleh tubuh kita sehingga bisa dihasilkan energi secara cepat. Contohnya yang sesuai sunnah Rasulullah ya, Iya. kurma. Kurma itu salah satu contoh makanan yang baik karena mengandung gula yang cepat dicerna sehingga tubuh kita langsung mendapatkan energi dari kurma. Iya, iya. Selain itu kurma juga tuh selain, menyuplai energi, ternyata kurma juga mengandung beberapa vitamin dan mineral juga serat. Jadi itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita.
Oh iya, ternyata emang kurma ini paket lengkap ya, Ya, pakai Pak, ya, lengkap. untuk sebagai takjil. Iya, Nah, kurma ini juga kalau di sahur dimakan juga tuh masih oke lah, Pak, ya? masih ya. Malah kurma itu, satu kurma itu diketahui mengandung 20 sampai 25 kalori kan, satu butir Mhm, kurma itu. mhm, Jadi kalau kita sudah makan 3 butir, sudah mencukupi sekitar 75 sampai 80 kalori untuk satu mhm. kali seringan makanan. Iya, itu kali snack ya, bisa dihitung Snack ya. ya. Oke, oke. Nah, terus Pak, ini kan kita bicara tadi tentang takjil, berbuka. Nah, ketika kita berpuasa, misal kita nggak sempat sahur atau tertidur nih Pak, karena teman-teman Ya, atau sporadik nih, ini dengerin bagian sering kelewat sahur nih. Jadi misalnya ketiduran, karena begadang misalnya, atau taraweh, terus nggak pulang di masjid nih sampai malam. Jadi nggak sempat sahur nih Pak. Nah, itu gimana nih Pak? Apakah untuk orang yang tidak sahur, itu akan kecukupan gizinya bisa bertahan tuh Pak, sampai berbuka? oke baik. Tadi balik lagi ke, penjelasan saya pertama tadi ya. Jadi ketika kita hanya makan berbuka dan sahur kita lupa gitu ya, karena nggak bangun atau Mhm, ketiduran ya. Jadi tubuh kita tetap bisa menghasilkan iya. energi seperti itu. Energi dari tadi glukosa pas saat berbuka, Mhm, glukosa sama mhm. glukogen ya. Nah, tapi selang 8 jam nanti baru tubuh kita mulai lemak ya. Berarti kalau misalkan kita berbuka jam 8 malam, terakhir makan jam 8 malam, jam 9 malam ya berarti nanti lemaknya bisa digunakan sekitar jam 10 pagi. Nanti lemaknya juga sebagai ATP. Sebenarnya tubuh kita masih bisa beradaptasi. Mhm, Cuma takutnya ada beberapa zat gizi yang belum tercukupi tadi. mhm. Kan kita cuma makan satu kali makan pas satu bukan, terus yang Oke. selingnya juga paling cuma berapa kalori, terus makan Mhm, utamanya sekitar biasanya sekitar 400 kalori. Jadi mhm, kita hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar berapa persen. Tadi kan kebutuhan kita kan sekitar 2000 kalori kan. mhm. Pada misalnya kita cuma makan di berbuka dan makan malam, mungkin kita hanya bisa memenuhi sekitar 700 atau sampai 1000 lah kalori. Setengah ya, Pak, Setengah ya, ya. setengah. Jadi setengahnya itu memang dibutuhkan pada saat sahur. Tapi Mhm. kalau efek ke tubuh kita sebenarnya Masih aman ya. masih aman. Kan masih ada istilahnya intermittent fasting ya. Oh iya, Ya, iya, itu iya. yang Mhm, ya, yang diet apa itu diet intermittent itu sebenarnya itu untuk mengoptimalisasi penggunaan lemak dalam tubuh kita agar lemak kita berkurang digunakan sebagai sumber energi pada saat berpuasa seperti itu. mhm, mhm. Dan satu lagi nanti pengaruhnya, misalkan kita nggak sahur, satunya kecukupan cairan dan nanti Oh iya, itu yang tuh kayaknya. ya itu sangat karena tubuh kita kan pada saat menghasilkan energi kan membutuhkan air ya, Mhm. cairan. Jadi takutnya nanti eh, tubuh kita dehidrasi ya efeknya nanti kita bisa lemas Iya, seharian kan. banyak tuh Pak teman-teman saya yang lemes siang-siang, katanya sih belum sahur katanya. Tapi itu nggak bisa jadi alasan ya untuk tidak berpuasa ya, apalagi yang udah gede-gede nih. Nah, terus Pak, ini kita bicara tentang memilih makanannya atau tips memilih makanan sahur. Nah, itu yang bagusnya gimana tuh Pak? Karena kan sebagai bekal kita untuk menjalankan puasa di hari ini misalnya. Nah, apakah ada tips tersendiri ya Pak untuk sahur itu utamanya yang kayak gini nih bentuknya kayak gitu. Gimana? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa sumber utama kita glukosa kan. Nah, yang paling baik itu adalah kita memilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Mhm. Karbohidrat kompleks itu kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu dicerna oleh tubuh kita dong dalam waktu yang lama bertahap. Jadi Oh, glukosa itu iya, iya, iya. dikeluarkan oleh apa diserap oleh tubuh kita Iya, secara apa ya sedikit sedikit iya, nggak langsung nggak keluar langsung sekaligus itu ya, jadi sekaligus. Jadi bertahap, iya. eh, usahakan kita memilih karbohidrat kompleks ketika sahur. Mhm. Contoh makanan karbohidrat kompleks tuh seperti nasi merah, kemudian oatmeal, eh, dan makan makanan yang banyak mengandung serat. Mhm. Dan disarankan juga ketika sahur kita juga mengkonsumsi namanya sayur dan buah. Karena sayur dan buah kan salah satu Ada jenis serat makanan yang tuh. mengandung serat. Nah, serat itu kenapa bisa menunda lapar ya? Mhm. Karena serat itu kan soal larut air, dia bisa menyerap air, terus nanti di lambung kita itu serat itu akan bersatu dengan makanan, membentuk struktur yang lebih kental, sehingga perut kita akan terasa lebih kenyang. Selain itu, serat juga bisa itu tadi sama dengan karbohidrat kompleks, bisa melepaskan glukosa secara bertahap, sehingga Mhm, mhm. tubuh kita akan
akan tersuplai glukosa Dan secara terasa kenyangnya lebih lama lebih gitu. lama, iya, seperti itu. Iya, iya. Jadi jangan lupa makan sayur dan buah dan memilih karbohidratnya. Iya, tapi itu salah satu challenge-nya tuh, Pak. Karena kan sahur dari bangun tuh mungkin buah dan sayur ini belum disiapin nih. Iya, kecuali emang dari berbuka ya. Iya, Mungkin atau diusahakan ya. Iya, iya. sebenarnya nggak apa-apa sih Mas kalau misalkan kita masaknya atas terbuka nanti bisa Mhm. disimpan di kulkas nanti Iya. tapi paling bagus sih masaknya makan itu dimasak ketika mau dimakan. Iya, sebenarnya. Nah, sahur udah nih. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang jadi favorit kita di bulan Ramadan, Mas. Iya, Pembelian takjil atau kita pernah dengar buat takjil ya. buat Nah, ini takjil ini kan banyak sekali, Mas, variannya, bentuknya. Nah, dalam memilih takjil ini, Mas, kita gimana sih pemilihannya mencari takjil yang sehat nih, Mas? iya. Karena kan kembali lagi mungkin tadi sudah dibahas ya, untuk pemilihan takjilnya mungkin bisa lebih detail lagi. Iya. Untuk takjil yang, beredar di pasar ya banyak ya, Mas, ya, ada gorengan, ada es, dan, macam-macam lah ya Mhm, gorengan. Jadi, sebenarnya untuk jangka pendek dan tubuh kita konsisten, sebenarnya kita bisa mengkonsumsi semuanya. mhm, Bisa makan gorengan, bisa minum es. Cuma memang untuk jangka panjangnya emang tidak baik ya. Misalkan mhm, kita mengkonsumsi, gorengan yang banyak mengandung lemak ya, apalagi gorengan itu kan, cenderung digoreng dengan suhu tinggi. Nanti itu, bisa khawatirnya asam lemak ya, karena asam lemak ada nama ICIS itu bisa berubah menjadi asam lemak trans itu ya berbahaya. oh ya, Karena lemak lemak jahat trans. itu lemak jahat ya, jahat, itu bisa memicu apa, peningkatan kadar lipid dalam darah kita, misalkan Mhm, kayak kolesterol, ada LDL, ada trigliserid, nah itu yang berbahaya dalam jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek sebenarnya ya mungkin nggak kita rasakan gitu kan, bisa kita makan gorengan ketika berbuka. Hanya mungkin ketika makan gorengan, kita lebih cepat merasa haus gitu Mas ya. mhm, Cepat merasa haus karena memang lemak itu butuh pencernaan yang panjang, butuh namanya cairan empedu dan itu membutuhkan air. Sehingga kalau kita makan gorengan tuh kayak kerasa cepat haus. mhm, sama Iya, nggak cukup satu gorengan. iya, iya, satu Iya, makan gorengan ya, makan banyak juga iya. ujung-ujungnya Jadi ya. kalau untuk jangka pendek sebenarnya nggak ada kita rasakan tuh Mhm, makan mhm, gorengan. mhm. Tapi untuk jangka panjang memang kita memikirkan, apalagi kita yang sudah umur 30, 40 kan Oh iya, metabolisme sudah mulai berubah gitu kan, mhm, jadi harus mhm. menjaga makanan seperti itu. Kemudian untuk jenis minuman, minuman manis, nah ini, minuman manis kita tuh kan ada pembatasan gula ya. Iya, Jadi dari, WHO itu membatasi gula untuk satu hari itu maksimal 50 gram, Mas. Sekitar sekitar 4 sendok makan, sendok itu makan. maksimal. Mhm, Jadi kalau kita membeli apa, es buah atau es teler gitu kan ya, mhm. belum ditambah gula, belum ditambah, susu kental manis gitu kan, Iya, itu gula semua, belum gulanya tambah cukup sirup apa gitu itu kan ya? ya, sirup. Jadi itu yang harus pertimbangkan yang membeli takjil gitu. Nah, ada satu lagi minuman yang terbukti sehat juga untuk tubuh kita itu Mhm. namanya es papai. Oh Es iya, papai kan banyak tuh dijual di saat berbuka puasa itu kan di pasaran pada saat, di takjil itu kan, banyak sekali yang jual es papai gitu kan. mhm, mhm. Sebenarnya es papai itu, baik untuk kesehatan selama kita mengkonsumsinya itu, tanpa tambahan gula gitu, benar-benar murni kelapa seperti itu. Karena kelapa itu banyak mengandung vitamin dan mineral ya, serta kemudian, bisa mengganti elektrolit kita secara cepat. Mhm, Jadi mhm. pada saat kita berbuka puasa, itu kan, cairan kita kan banyak habis kan ketika Iya, berpuasa. Nah, itu bisa langsung tergantikan dengan, elektrolit ataupun yang terkandung pada kelapa. Kemudian apa ya, jadi ya kebersihannya ya kebersihannya, untuk mhm, kebersihannya, nah ini yang harus kita perhatikan ketika memilih jenis takjil di, jajanan pasar gitu kan ya. mhm. Eee, Kalau kita membeli makanan kan itu makanan sudah dibuat oleh orang gitu kan ya. Jadi kita Mhm, hanya bisa, meminimalisir namanya kontaminasi terhadap makanan ya. iya, Jadi kalau misalnya kita membeli makanan di pinggir jalan itu takutnya tercemar gitu, misalnya ada cemaran mhm, fisik tersentuh oleh sentuhan tangan orang yang mengandung banyak bakteri, nah itu iya, yang, bisa berbahaya untuk tubuh kita, nggak bisa mengganggu kesehatan. Untuk tipsnya sih sebenarnya kalau lebih aman itu ya kita, membuat
takjil sendiri ya, sendiri. Heeh. Tapi kita juga harus menghargai ini ya, UMKM ya, untuk meningkatkan perekonomian. Jadi kita juga tidak boleh, maksudnya Atau diatur jadwalnya ya nih dari hari awal hari ini masak, gitu, hari besok jajan masak, gitu besok kan. jajan, atau nanti jajannya buat tetangga atau kasih ke masjid gitu kan ya, Oh, Masya biar Allah. bawa pahala gitu Mas. Iya. Oke nih Pak, tadi kan udah pemilihan takjil nih. Yang pertama itu kita lihat kebersihannya, Iya, itu kebersihan di makanannya dan juga tempat jualannya Pak ya. iya, Kadang kebersihan bisa dilihat dari orang yang jualannya juga tuh. iya, iya. Jangan ambil makanan kayak tangan tuh kan Iya, masih ada tuh Pak. Ambil makanannya langsung pakai tangan. iya, Kalau bisa sampai terjepit ya. iya, Nah, Kak. itu juga kan terhindar dari cemaran fisik, kimia, biologi. Pak ya. Nah sama yang kandungannya yang butuh kayak takjil mungkin kurma ini emang takjil Iya, terbaik ya baik sejauh ya. ini mungkin ya. Ada Iya. ini. Iya. Sebenarnya nggak Sorry. harus kurma sih Mas, bisa Heeh. buah dan sayur, buah Oh iya, lainnya kayak bisa. itu juga oke Bisa. ya. Nah, sebenarnya kita bolak-balik nih ceritanya Pak. Jadi kan kita tadi udah cerita nih, untuk sahur itu orang biasanya lemes karena kurangan cairan, Iya, atau kita ngerasa kayak kering banget sambil bibir ada yang pecah-pecah. Nah, sebenarnya untuk pemenuhan cairan ini ada tipsnya nggak nih Pak? Misal untuk sahurnya gimana, bukanya gimana? Karena mungkin mungkin sebagian besar orang tuh untuk puasa ini beratnya nggak bisa minum nih Pak. Nah, jadi makan mungkin bisa ditahan. Nah, cairan ini nih kayak susah gitu bisa minum. Mungkin ada tipsnya Pak untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. iya, iya. Jadi sama dengan, kebutuhan gizi ya atau kalori, jadi untuk cairan juga tuh sebenarnya kebutuhan kita antara puasa dengan tidak puasa sebenarnya sama. Jadi untuk orang dewasa rata-rata itu sekitar 2.000 mililiter atau 2 liter air per hari. Nah itu nanti kita bisa siasati dengan membagi, minum. Misalkan pada saat berbuka kita minum 1 gelas, kemudian setelah sholat maghrib 1 gelas, kemudian pas makan 1 gelas, 3 gelas kan Mas ya. Kemudian lanjut nanti habis taraweh, kan taraweh itu kan lumayan ya, olahraga gitu. Lagi 23 rakaat. Nah itu nanti kita minum lagi sekitar 2 gelas. Jadi kita kan udah buka itu sekitar 5 gelas. Jadi untuk standar dari WHO itu kita minum itu 18 ya, 18 18 hari dengan ukuran standar itu 230 mili 1 gelasnya. Jadi kalau kita tadi misalkan sehari seperti itu kan berarti kan sudah membuka dan sudah minum Minimalnya sudah minum 5 gelas tadi ya, uh, satu buka sampai sebelum tidur ceritanya. Nah, nanti 3 gelasnya bisa kita atur ketika sahur gitu kan ya. Ketika sahur, ketika bangun tidur, kemudian pas sahur, nanti pas setelah makan utama minum, kemudian nanti sebelum imsak boleh minum 1 gelas lagi. Nanti jadi untuk mengatur minum itu sebenarnya dari masing-masing individu sebenarnya. Cuma kita harus bisa mengatur jumlahnya. Jumlahnya kalau bisa 8 gelas 1 hari ataupun sekitar kurang lebih 2 liter. Ya, berarti untuk minum ini kan ya terlalu banyak yang sering dikeluhkan ketika puasa kan Iya, keringan. Berarti sebenarnya bisa ya Pak. Intinya patokannya 8 gelas. iya. Kita atur tuh Itu mau ya, buka berapa buka minimal sahurnya. bisa 4 bisa 5 3 bisa Mm-mm. tergantung Mas. Asal jangan siang-siang 1 gelas ya. Iya, iya. Itu batal puasa itu Apa Pak. Nah, mungkin kita agak beranjak sedikit nih Pak dari terkait makanan, terkait minuman. Nah, kita bicara tentang kegiatan fisik atau olahraga kita nih Pak. Iya, Misalnya terkait puasa nih kan, yaitu ketika kita nggak puasa aja kan lemes. Ketika nggak sahur aja kan kita lemes nih, seakan-akan ada yang lemes, nggak bisa bergerak. Nah, apakah kita masih dimungkinkan nih Pak untuk berolahraga atau olahraga seperti apa sih yang bisa kita lakukan ketika berpuasa? iya. Sebenarnya olahraga itu, maksudnya puasa itu tidak membatasi bisa Iya. olahraga ya. Jadi waktu yang efektif, itu olahraga adalah ketika sebelum berbuka dan setelah berbuka. Nah kenapa kita menghindari tuh olahraga ketika pagi hari ataupun siang hari ya. Mm-mm. Itu takutnya ketika kita olahraga kan kita butuh energi banyak ya. Nah, energi itu kan dihasilkan dari proses metabolisme, dan metabolisme itu membutuhkan air. Nah, khawatirnya ketika kita, olahraga di pagi atau siang hari, itu kan, banyak tubuh kita banyak kehilangan cairan, nanti, khawatirnya bisa dehidrasi seperti itu. Dan Mm-mm. kita itu nanti akan bawanya seperti lemas gitu, Mas, ya. Mm-mm. Jadi, sarannya bisa dilakukan olahraga pada saat sore hari setelah asar atau sebelum berbuka ya. Jadi sore hari bisa olahraga. Nah, jis olahraganya juga kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi jangan, terlalu ngotot. Misalkan biasa lari 5 kilo,
pada saat tidak berpuasa dan saat puasa ya larilah sekilo 2 kilo ataupun 5 kilo tapi kecepatannya itu dikurangi. Pace-nya Ya, ya, pace-nya ada dikurangi, pace-nya. ataupun, yang efektif sih jalan cepat juga bisa, karena kan jalan Mhm. cepat salah satu jenis olahraga yang bisa membakar lemak, yang efektif ya, efektif membakar Mhm. lemak dan itu dilakukan, bisa dilakukan sore hari dan membuat kita tidak terlalu capek, seperti itu. Mhm. Nah, setelah olahraga, otomatis kan tubuh kita langsung butuh energi lagi kan, Mas, ya. Apalagi, kita yang nggak olahraga pada saat berpuasa juga butuh kalori kan setelah buka, apalagi yang sudah olahraga pada sore hari. Jadi Iya. harus butuh-butuh cepat asupan. Jadi waktu yang pas tuh sore hari olahraga, nanti pas, berbuka langsung kita, mengkonsumsi makanan, seperti Mhm. itu. Dan ada juga bisa olahraga di malam hari sebenarnya nggak apa-apa. Setelah, tarawih itu Mhm. sebenarnya nggak apa-apa, cuma takutnya khawatirnya itu mengganggu jam tidur. Karena kan Iya. setelah olahraga kita Susah tidur susah kayaknya. tidur ya, kita sudah rentang waktu misalkan sejam atau 2 jam setelah olahraga, misal kita olahraga 8:30, misalkan tarawih selesai jam 9 biasanya ya, kita olahraga jam 9 terus selesai jam 9:30, mungkin kita baru bisa tidur jam 10:30 gitu, dan kita sudah mau lagi jam 4 atau 3:30 gitu kan, jadi itu juga bisa mengganggu waktu tidur. Tapi itu balik lagi ke masing-masing kalau memang mau olahraga yang, berat, itu disarankan pada malam hari itu. Karena pada Mhm. saat sore hari itu sebenarnya, takutnya terjadi namanya dehidrasi tadi sama yang hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu maksudnya, penurunan gula glukosa darah secara otomatis Ngegas. secara, drastis gitu kan. Mhm. Nanti bisa apa, akibat lemas, gemetar, sampai pingsan kalau Iya, misalkan iya, iya. glukosanya terlalu rendah. Jadi kalau misalkan jenis olahraganya ringan, itu bisa dilakukan sore hari. Mhm. Atau misalkan misalkan yang memang punya target, misalkan mau naikin massa otot, kan itu kan perlu energi yang Iya, luar biasa benar. kan di gym. Nah, itu disarankan, olahraganya pada saat malam hari setelah berbuka, Berbuka setelah puasa. tarawih. Tapi juga harus diatur Mas, misalkan kita makannya, 6:30, berarti kita bisa olahraga sejam setelah atau sampai 2 jam setelah makan baru bisa olahraga, Mhm, ya, mhm, mhm. setelah olahraga. Oke, oke. Nah, selanjutnya kita beralih dari olahraga nih. Kita bicara tentang tadi makan ya udah. Nah, kadang sporadiknya ada juga yang saat berpuasa nih masih minum obat nih, Pak. Nah, mungkin ada waktu-waktu tersendiri atau gimana nih, Pak, tips untuk meminum obat selama berpuasa? Iya, eee, untuk minum obat, sebenarnya minum obat itu kan anjuran dari dokter ya, Mhm. dengan diagnosa dan, pertimbangan dari dokter dan, masyarakat sebagai pasien yang meminum obat juga harus taat dengan, obat-obat yang sudah dilakukan oleh dokter. Biasanya kalau kita mengkonsumsi obat kan ada aturannya ya, misalkan 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Nah, pada saat berpuasa, kita bisa atur juga sama dengan makanan. Jadi misalkan 2 kali sehari, ya kita bisa, makan obatnya pada saat berbuka, atau malamnya dan 1 kali laginya bisa dikonsumsi pada saat sahur, itu kan 2 kali sehari. Nah, misalkan 3 kali sehari itu bisa disiasati, misalkan setelah berbuka 1 kali, kemudian sebelum tidur 1 kali, nanti pas sahur 1 kali. Jadi kan tetap memenuhi, intensitas makan obat ya, konsumsi obat 3 kali sehari dan 2 kali Siap, sehari. siap. Dan juga, perlu dipertimbangkan itu adalah ada aturan kan ya sebelum makan, setelah makan. Iya, Nah, itu itu juga benar. harus ditaati karena itu banyak pertimbangannya kenapa sebelum makan, setelah makan gitu kan ya. Kalau misalkan sebelum makan ya kita konsumsinya bisa nanti sebelum, minum air putih, setelah berbuka kita harus minum obat gitu, baru kita makan gitu kan ya. Tapi kalau sudah, aturannya setelah makan ya setelah makan kita minum obatnya gitu. Ya, yang penting yang sebelum makan 30 menit sebelum tuh udah boleh Iya, minum tuh iya, obatnya baru makan gitu, Pak, ya istilahnya ya. Nah, kasih nih, Pak, tipsnya udah banyak banget nih yang tadi udah disampaikan untuk kita, mungkin banyak info-info atau hal baru juga yang udah disampaikan nih buat kita, buat sporadik juga yang ada di rumah. Nah, bisa kita terapkan nih selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan pada tahun ini. Nah, dan ternyata seperti yang dibilang Pak Awan tadi ya, puasa itu bukan menjadi halangan untuk kita tetap hidup sehat. Karena kita juga tetap bisa makannya makan sehat, juga bisa berolahraga, tapi ditentukan lagi dengan kemampuan kita. Nah, selain itu, kita juga jangan lupa ya untuk Spradi, itu pasti harus selalu ceklik ya sebelum membeli obat dan makanan. Ceklik itu kita punya ceklik nih, Pak, tagline-nya. oh ya. Klik kan, ceklik itu kayak gini posenya, terus klik. Klik itu kata pertama itu adalah kemasan, yang kedua adalah cek label, selanjutnya cek izin edar, dan juga cek kadaluarsa nih, Pak.
Nah, ini juga yang kita selalu sampaikan nih ke masyarakat, khususnya ke Spradik nih, karena masih ada aja orang yang konsumen itu membeli makanan dan dicek kadaluarsa nih Pak. Nah, yang dikhawatirkan makanannya sudah tidak kondisi yang baik lagi, seperti itu. Nah, yang pastinya terima kasih banyak Pak Setiawan, Pak Wawan sudah berkenan hadir di podcast Getas episode kali ini. Oke, sama-sama. Ya, dan tipsnya nih banyak banget, informatif untuk kita semua yang bisa kita terapkan, dan semoga kita bisa bertemu lagi Pak di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk Spradik yang sudah mendengarkan podcast Getas episode kali ini. Saya Huda, undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!